Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di Hindasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, hari ini saya akan share terkait dengan langkah menjadi eksportir dengan modal yang irit. Nah, ini sesuai dengan pengalaman saya ketika menjalankan bisnis ekspor, bahwa saya pun mulai bisnis ekspor dengan modal yang sangat irit sekali. Seperti yang ada di video-video saya, bagaimana kita memulai bisnis ekspor. Nah, karena apa? Kita sampaikan sekali lagi ini bahwa masih banyak teman-teman berpikir bahwa untuk bisnis ekspor itu membutuhkan suatu modal yang besar. Sehingga inilah yang menghambat mereka untuk menjalankan bisnis ekspor ini. Padahal tidak selamanya betul ya. Jadi kita betul-betul bisa menggunakan uh, modal yang sangat irit sekali. Nah, kuncinya kita perlu strategi di dalam menjalankan bisnis ekspor ini dengan tepat dan cerdas. Nah, ya, eh, sedikit mengulas ya terkait dengan pengalaman saya memulai bisnis ekspor. Saya dulu menyukai kopi, itu saya ngambilin kopi itu dari supermarket. Ya, saya jual ke kanan, ke kiri, lokal, internasional ya. Hanya saya ganti merek dan labelnya, saya berani menjual. Dan itu pun saya tidak mengeluarkan uang karena pembayaran tunai di depan. Nah, seperti itu. Jadi kita mulai strateginya dengan cara yang tepat dan tentunya cerdas. Kemudian saya pun berpikir bahwa karena kan kita ada kesulitan di dalam permodalan, maka banyak kita gunakan jalan melalui bisnis online, digital. Sehingga bisnis ekspor saya 100% itu online. Yang saya belum pernah pameran juga ya ke internasional, apalagi ke luar negeri. Saya cukup menggunakan memaksimalkan digital marketing. Nah, ini penting harus Anda pahami. Selain itu, kuncinya juga Anda juga perlu membuka jaringan seluas-luasnya. Ini penting sekali untuk ekspor ya. Kita membuka channel jejaring kepada apa namanya kolega-kolega, baik di dalam maupun di luar negeri ya. Yang kedua, terkait dengan mindset ekspor dengan hemat atau kita menjadi eksportir yang hemat, kita mulai dengan resource yang ada. Ya, artinya kita jalankan bisnis itu sesuai dengan kapasitas yang kita punyai. Ya, kalau produk Anda sebagai produsen masih kecil, jangan tunggu besar. Mulailah jual produk Anda dengan kapasitas yang kecil. Ya, jangan nunggu sampai besar. Kemudian apabila Anda belum banyak punya sertifikat, tetap mulai jual barang Anda. Jangan nunggu sertifikat komplit. Ya, apa adanya. Ini adalah kita memanfaatkan source kita dengan kapasitas sesuai dengan apa adanya dulu. Selanjutnya, selanjutnya untuk mindset ekspor hemat ini, kita manfaatkan digital marketing, Facebook, Instagram, LinkedIn, marketplace internasional, manfaatkan semua. Cari yang gratis, ya, cari yang gratis sehingga Anda tidak tergesa-gesa mengeluarkan uang. Karena apa? Karena bisa jadi dikhawatirkan boncos, ya. Jadi manfaatkan yang gratis dulu. Insya Allah itu juga bisa memberikan manfaat. Insya Allah Anda juga bisa berhasil. Itu pun sudah kita kerjakan dengan marketplace gratis, dengan Facebook itu pun kita bisa berbisnis ekspor.
Dan tidak salah kalau Anda melakukan kerjasama, kolaborasi dengan teman-teman, dengan partner yang bisa memberikan kemudahan-kemudahan sehingga Anda pun nanti bisa memaksimalkan untuk jadi eksportir yang hemat ya. Jadi kita abaikan dulu modal besar, apalagi dengan pinjaman-pinjaman. Jangan dulu ya. Yang ketiga, pilih produk yang tepat. Bagaimana produk yang tepat itu? Usahakan produk itu yang sudah diolah atau yang bukan raw material. Kalau yang raw material itu marginnya tipis, tapi mempunyai peluang untuk apa namanya, kuantitinya besar. Tetapi kalau itu sudah produk olahan, ini marginnya luar biasa, ya, karena sudah silent ya, jadi tidak terpantau, jadi margin bisa lebih besar. Kemudian cari produk-produk yang sifatnya itu bisa ringan, tahan lama, dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa memanfaatkan Anda, memaksimalkan Anda untuk betul-betul mudah menjalankan. Seperti produk em, minuman kopi, ya, briket, kemudian home decoration, ya, furniture craft, fashion, dan lain sebagainya. Ya, fashion itu retail ya, tapi marginnya besar, ya. Atau juga ada agriculture yang bagus, ya. Itu walaupun itu kecil, tapi harganya lumayan besar ya. Seperti vanilla, apalagi seperti kayu gaharu ya. Cuma kayu gaharu itu Anda kalau ekspor harus punya izin CITES ya. Itu sekilo jutaan itu ya harganya. Nah, seperti itu ya. Jadi produk-produk yang betul-betul yang tepat sasaran. Kemudian ketika Anda menjalankan bisnis ini, tetap gunakan riset. Ya, riset yang gratis saja. Bisa Anda dapatkan dari BPS, Biro Pusat Statistik. Anda cek negara-negara mana yang bisa kita masukin, kita cek ya. Negara tujuan ekspor mana yang paling besar, paling kecil, atau ya cukup untuk kita. Kemudian juga Anda bisa belajar di trademap.org ya. Peluang pasarnya bagaimana di negara tersebut ya. Ambil platform-platform yang gratis ya. Jangan tergesa-gesa yang berbayar. Itu ada harus lakukan riset. Kami pun begitu, mulai riset dulu. Jadi strategi saya ketika kita ingin ekspor, itu kalau saya riset pasar, bukan negara tujuan ekspor yang gede-gede. Saya cari yang kecil-kecil. Karena yang kecil-kecil nanti ada peluang untuk tumbuh, kemudian dia juga membelinya juga tidak banyak-banyak. Ini cocok dengan kapasitas kita, kemampuan suplai kita. Yang terakhir terkait dengan promosi ya, gunakan digital. Ya, tadi saya sampaikan ya, gunakan Facebook ya, manfaatkan Facebook. Buat akun Facebook terbaru. Cari pertemanan di luar negeri ya. Posting, posting, posting. Ya terus gitu ya, posting, promosi dan lain sebagainya. Jadi gunakan platform-platform yang gratis-gratis terlebih dahulu. Apakah efektif? Efektif sekali. Saya pun banyak menggunakan gratis ya. Saya dulu marketplace ya gratis semua ya. Akhirnya dapat order. Yang penting apa? Ketika kita sudah mendapatkan inquiry dari buyer, bagaimana kita bisa melakukan komunikasi yang baik dan buyer jadi trust. Itu nanti ada kita bahas selanjutnya ya. Nah, itu sehingga kita mendapatkan bisnis itu ekspor dengan biaya yang hemat. Dan yang terakhir ada skema pembayarannya. Ya, skema pembayaran yang saya gunakan adalah pembayaran di depan 100% sebelum diproduksi ataupun pakai down payment, sisanya barang siap lunas. Ini skema pembayaran yang kita gunakan. Kemudian kalau ada yang besar pakai LC, saya mencari partner ya, supplier yang sudah terbiasa pakai LC. Sehingga LC-nya dibuat atas nama mereka, dokumen dibeli mereka, uangnya juga masuk ke mereka. Nah, kita nanti dikasih selisih dari margin penjualan kita. Nah, di situ yang kita lakukan sehingga kami pun bisa menyampaikan bahwa ekspor itu bisa dilakukan dengan hemat dan irit, ya, tidak perlu modal yang besar. Nah, satu saat pernah saya tuh ditawarin oleh teman di Facebook ya, orang kaya. Saya lihat statusnya posting-postingannya di luar negeri gitu ya, Jerman, Eropa dan sebagainya. Dan suatu saat saya pernah ditawari.
Pak Indra, kalau butuh modal, saya ada uang nganggur 1 miliar. Ya, ini suatu kepercayaan. Saya terima kasih, tapi saat ini saya belum menggunakan. Ya, belum memerlukan. Yang kedua, ada murid saya juga pernah nawarin juga. Pak Indra, saya ada dana nganggur nih Pak, 400 juta mungkin bisa dimanfaatkan Pak untuk bisnis ekspor. Saya tolak dengan halus karena saya belum membutuhkan. Dan ini memang sampai sekarang pun saya tidak menggunakan hal-hal tersebut. Saya memaksimalkan setiap transaksi bagaimana saya bisa dibayar terlebih dahulu. Itu mutu kami, ya, sehingga kami bisa menjalankan bisnis ekspor itu dengan hemat dan irit, yang penting sat set. Oke. Nah, tetap semangat. Ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.